Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang pria di Samarinda nekat memalak relawan. Untuk memuluskan aksinya, pelaku mengenakan seragam damkar. Banjir di ruas jalan antar kota di Samarinda menyebabkan warga kesulitan melintas. Pulau Kanyungan di Biduk-Biduk Berau kini jadi buruan wisatawan untuk berlibur. Bayi Haki Senin siang digelandang ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda. Itu dilakukan karena pria ini sudah memalak posko-posko relawan dengan nominal Rp200.000 hingga Rp400.000. Agar aksinya ini berjalan mulus, pelaku berseragam Disdamkar. Dari tangan pelaku disita sejumlah uang hasil memalak serta seragam Disdamkar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Samarinda menyebut pria itu ditangkap setelah mendapat aduan dari relawan. Bajunya. Kita dapat laporan dari anggota menangkap satu orang atas nama, dia mengaku namanya Behaki. Orang tersebut beberapa minggu ini telah menipu, meminta sejumlah uang kepada relawan-relawan, mengaku dari anggota posko 1 Dinas Pemadam Kebakaran. Kemudian minta uang lagi lah ke kelurahan, ke relawan-relawan, mengaku berbagai macam alasan ya? Relawan alasan ya. Terakhir Raja Parfum. Raja Parfum meminta sejumlah uang juga kepada kelurahan Sedang Sari tadi. Seorang relawan menyebut ini sudah berlangsung 2 minggu. Relawan curiga karena pelaku datang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan posko 1 Disdamkar. Dapat berapa kamu penghasilan? Nggak usah kamu kedua kali aku minta sumbangan. Ya sekira 2 minggu yang lalu lah. 2 minggu yang lalu. Iya. Ada sempat ngasih? Nggak kasih. Karena tapi dia atas namakan posko 1. Nah di situ aku curiga. Nggak mungkin kalau instansi pemerintahan dia minta sumbangan atas nama posko 1. Jadi curiga aku. Kalau sepengetahuan sampean, dia ini sudah keliling kemana-mana saja? Kalau sekitar di Jelawat, mulai Sido Damai, 412, ke Tenggiri. Pelaku mengaku nekat melakukan aksi tersebut untuk biaya pulang ke Jawa dan Kalimantan Selatan, tempat tinggal 2 istrinya. Tahu kamu? Seluruh relawan itu kamu juga bikin malu. Ya, ini sudah lama mau pulang. Pulang kemana? Ke Jawa. Ke Jawa. Terus kenapa alasannya malah justru ke Banjarmasin? Ya. Kenapa alasannya setiap sampean minta uang, minta sumbangan apa itu kok malah ke Banjarmasin? Alasannya Iya, apa? mau ke Banjarmasin dulu sebetulnya. Kan istri ada 2, yang pertama kan di Jawa, yang ini kedua di Banjar. Iya. Rata-rata sampean minta uang berapa? Nggak, juga sih. Nggak tentu juga, kadang dikasih suka rela aja. Terus alasannya gunakan nama Damkar Posko 1, nama-nama relawan apa, Mas? Nggak kepikiran sih saya. Loh itu kepikiran kan itu tadi? Nggak ada mikirnya. Kita sampai pakai baju damkar udah kepikiran. Nah, terus baju itu dapat dari mana? Dikasih kan nggak tahu kan nggak boleh dipakai saya. Siapa yang ngasih? Orang. Orang ngasih sampean? Iya. Oh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akhirnya diserahkan ke polisi. Damkar berharap pelaku diproses secara hukum agar kejadian serupa tidak terulang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Narkoba dulu nggak? Iya, narkoba. Anwar dan Chandra ini Senin siang digiring ke Mako Polresta Balikpapan. Keduanya ditangkap karena terlibat peredaran narkoba. 2 orang tersebut dijerat pasal narkotika. Polisi menyebut pelaku merupakan anggota jaringan narkoba.
Kasat Reskoba Polresta Balikpapan menyebut pelaku pertama yang ditangkap yakni Anwar di kawasan Balikpapan Barat. Di rumah Anwar, polisi gagal menemukan barang bukti kecuali alat hisap yang baru digunakan. Sedangkan di rumah Chandra didapat sabu-sabu seberat 0,48 gram. Setelah yang bersangkutan diamankan, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, lalu di sana bersama dengan Satres Narkoba Polresta Balikpapan terhadap Saudara A dilakukan pemeriksaan urin. Dari hasil pemeriksaan urin, yang bersangkutan ternyata hasilnya positif menggunakan amfetamin metamfetamin. Dari hasil tes urin tersebut, kemudian kami melakukan penggeledahan di rumah Saudara A. Dan di rumah Saudara A berhasil kami temukan yang diakui oleh Saudara A adalah miliknya. Kedua pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu terancam pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Dengan tangan terborgol, Rizwan Senin siang digelandang ke Polresta Balikpapan. Pria usia 24 tahun ini ditangkap tim beruang hitam Satreskrim Polresta Balikpapan karena menjadi otak pembobolan berangkas salah satu pusat perbelanjaan di Balikpapan Selatan. Bersama pelaku, polisi menyita sisa uang yang diambil dari dalam berangkas. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan menyebut pelaku berjumlah 4 orang dan Rizwan menjadi otaknya. Rizwan yang pernah bekerja di tempat itu mengajak 3 rekannya membobol karena sakit hati setelah pinjamannya tidak dikabulkan. Rizwan leluasa beraksi karena beberapa orang sudah mengenalinya sebagai karyawan di tempat tersebut. Berapa jam aja kan, cuma pintu aja langsung diangkat berangkasnya juga keluar. Pada saat itu berangkas disimpan di kantor office-nya basement depan Ocean Square. Kemudian pada malam harinya berangkas itu dicuri. Satu berangkas sekaligus dalam diangkat oleh 4 pelaku. Kemudian setelah kami tangkap pelaku. Dari pelaku inisial MR tadi kita dapatkan barang bukti berupa yang masih tersisa uang tunai sebesar 12.752.000 karyawan, mantan karyawan. Jadi pelaku ini sempat meminjam uang ke perusahaan dan dikasih, kemudian setelah keluar dari perusahaan sakit hati mengajak 3 orang lainnya untuk melakukan pencurian di kantornya. Rizwan kini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Polisi juga masih memburu 3 rekannya. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Samarinda nekat memalak relawan. Untuk memuluskan aksinya, pelaku mengenakan seragam damkar. Banjir di ruas jalan antar kota di Samarinda menyebabkan warga kesulitan melintas. Pulau Kanyungan di Biduk-Biduk Berau kini jadi buruan wisatawan untuk berlibur. Air bercampur lumpur yang menggenangi ruas Jalan DI Panjaitan, Sungai Pinang, Samarinda Minggu malam mengharuskan pengendara berhati-hati.
Itu karena di beberapa titik genangan airnya cukup tinggi. Tidak sedikit pengendara roda 2 yang harus mendorong kendaraannya akibat mengalami kerusakan mesin. Warga mengaku banjir kerap terjadi saat hujan mengguyur. Kejadian ini sudah menahun dan bertambah parah setelah aktivitas tambang makin ramai. Warga mengaku prihatin karena jalan yang terendam ini akses utama antar kota di Kaltim, akses menuju Bandara APT Pranoto, sekaligus akses Provinsi Kaltim dan Kaltara. Mau pulang ke Lempake. Ke Lempake? Ya. Setiap hujan kondisi di jalan ini memang begini atau gimana? Oh, setiap hujan memang begini. Selalu banjir dalam di sini. Selalu banjir dalam. Mas, Ya. ini kan airnya bercampur lumpur ya? Iya. Tahu nggak penyebabnya apa lumpurnya ini? Nah, bisa itu masalah tambang, ada. Masalah tambang ya? Oh. Kalau sudah hujan dan banjir, berapa kedalamannya rata-rata, Mas? Bisa 1 pinggang orang dewasa itu. Bisa 1 pinggang ya? Ya. Dan pasti macet di sini ya? Ya, pasti Ini macet. kemacetannya dari mana sampai mana, Mas? Ini dari terminal itu kadang sampai di Panjaitan. Sampai di Panjaitan Alaya itu ya? Ya. 16.45. 16.45 ya? Sekitar 1 jaman. 1 jaman. Ini akibat apa kebanyakan? Untuk saat ini kita belum tahu untuk akibat ini tersumbatnya paret yang ada ini atau gimana kita belum tahu. Cuman setiap pasti ada hujan sekitar 1 jaman pasti ada genangan di sini. Nah, akibat genangan ini apa yang terjadi di arus lalu lintas di sekitar sini? Untuk saat ini yang terpantau di sini banyak R2 yang melintas, banyak yang mati. Mogok ya? Ya, mogok. Warga meminta pemerintah provinsi dan Pemkot Samarinda mampu menangani persoalan banjir agar aktivitas warga tidak lagi terhambat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Sudah 2 minggu, kapal-kapal yang biasa digunakan mencari ikan oleh nelayan di Muara Selangkau, Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur ini ditambatkan di jembatan kayu dekat rumahnya. Itu karena para nelayan takut melaut akibat gelombang tinggi. Nelayan mengaku parkirnya perangkat menangkap ikan ini biasa terjadi setiap tahunnya. Diperkirakan ini akan berlangsung hingga November mendatang. Namun sebagian nelayan akan mencoba peruntungan jika tinggi gelombang menurun. Musim bergelombang, Pak. Berarti kapal-kapal ini tidak bisa cari ikan ini? Nggak bisa, Pak. Bisa. Karena gelombang belum bisa ya? Ya. Yang berapa lama tidak bisa melaut? Biasa itu kalau mulai biasanya yang tahun lalu mulai bulan 6 sampai bulan 11 baru bisa. Belum turun kenapa, Bu? Kira-kira berapa lama kita bisa turun melaut lagi? Oh, di sini enggak. Ya mungkin sekitar 10 hari lagi lah. Nanti aja kondisi ombaknya gimana. Kalau bisa cari nafkah lagi lah. Oh, bapaknya ini bagang. Bagang ya ngurus bagang. Sekarang, Pak, enggak ada. Selama musim gelombang, sebagian nelayan mengisi waktu senggangnya dengan merawat kapal berikut mesinnya. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Motoris kapal cepat di kawasan kepulauan di Kabupaten Berau kini diliputi cemas menyusul kenaikan harga bahan bakar. Beban itu dirasa makin berat saat berlayar di musim gelombang. Para motoris harus mengeluarkan biaya tambahan karena harus membeli lebih banyak bahan bakar.
Mengatasi beban yang semakin berat, para motoris terpaksa menaikkan tarif dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah. Itu diberlakukan untuk perjalanan dari Tanjung Batu ke Maratua, Kakaban, dan Sangalaki. Kalau untuk menurut sangat tinggi sekali untuk Apakah BBM ini semakin banyak penumpang, pengisian semakin banyak juga, Pak? pastinya semakin banyak. Kalau untuk tergantung tujuan wisatanya sih, kalau misalnya hanya normal seperti jemput Tanjung Batu, Kepulauan, Maratua, atau Sangalaki, itu kita isi sekitar 250 liter. 250 liter, Pak ya? Kalau hari biasa berapa, Pak? Kalau hari biasa paling hanya jemput PP 60 liter. Iyalah, ada patokannya itu kan takaran speednya dia bilang kok mahal, ya kan? Itu pengaruh dari BBM-nya gitu. Jenisnya berubah, Bang, ya? Iya. Dari yang awalnya apa itu, Bang? Jenis apa, Bang? Awalnya kan kita kan pakai bensin. Bensin, ya. Nah, karena kita pakai bertalik, jadi kita minyaknya juga mahal, jadi kita kasih naik juga. Para motoris ini berharap harga BBM diturunkan agar mereka lebih sering menuju ke lokasi wisata di Kepulauan Berau. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Samarinda nekat memalak relawan. Untuk memuluskan aksinya, pelaku mengenakan seragam damkar. Banjir di ruas jalan antar kota di Samarinda menyebabkan warga kesulitan melintas. Pulau Kaniungan di Biduk-Biduk Berau kini jadi buruan wisatawan untuk berlibur. Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur memastikan 83 calon haji akan diberangkatkan ke Balikpapan pada 30 Juni 2022. 83 calon haji ini terdiri 41 pria dan 42 wanita. Para jemaah akan dilepas dari Masjid Agung Al-Faruq Sangatta Kamis siang. Kepala Kantor Kementerian Agama menyebut, kelompok terbang ini merupakan gelombang kedua yang diberangkatkan dari Kutai Timur. Para calon haji ini akan masuk kloter 8 dan akan diterbangkan ke Bandara King Abdul Aziz, Jeddah pada 1 Juli 2022 pukul 22 WITA. Haji tahun 2022 untuk Kabupaten Kutai Timur, kita pada gelombang kedua di kloter 8, insya Allah tanggal 30 kita akan mengadakan pelepasan. Insya Allah nanti tempatnya di Masjid Agung pada pukul 9 kegiatan itu. Langsung kita menuju embarkasi Balikpapan, karena pada pukul 19.00 kita akan memasuki asrama. Sejumlah jamaah kita itu 83 orang. Kemudian menginap di asrama selama 1 malam. Besok tanggal 1 pada pukul 22.00 jamaah akan diberangkatkan menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Seluruh calon haji yang akan diberangkatkan sepenuhnya sudah siap.
Namun begitu, Kemenak mengimbau jemaah agar tidak menggelar acara dengan mengumpulkan orang. Ini diberikan agar para jemaah calon haji kondisinya benar-benar fit dan terbebas dari ancaman COVID-19. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Penanaman berbagai jenis bibit pohon ini dilakukan Dinas Lingkungan Hidup bersama sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kutai Barat. Sasaran penanamannya yakni hutan kota di Kelurahan Simpang Raya Barong Tongkok. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kubar mengatakan, luas hutan kota mencapai 52 hektar. Dari luas tersebut, sebagian membutuhkan penanganan. Bibit yang ditanam mulai trembesi, kapur bengkirai ulin, dan lain-lain. Diakuinya juga sebagian bibit itu sumbangan dari pihak ketiga. Kegiatan di tahun 2022 ini kita fokus pada untuk konservasi penanaman pohon di hutan kota kita ini, karena hutan kota kita ini dengan luasan kurang lebih 52 hektar. Nah, hari ini kita menanam pohon kurang lebih 1,5 hektar dengan bibit sekitar 750 pohon. Itu terdiri dari tanaman pioner, ada trambesi, ada tapi tanaman-tanaman lokalnya ada kapur, ada ulin bahkan. Jadi sungkai ada, kemudian ada kahoy, dan itu bantuan pihak ketiga. Jadi tadi ada TSA, FKP, Kelawit, kemudian Bisem. Jadi semua itu ya, bibit-bibit ini hasil kerjasama dengan mitra kita. Dinas ini berharap masyarakat sekitar ikut berperan agar hutan kota menjadi lebih asri dengan berbagai jenis tanaman khas Kalimantan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Kalau mau yang sudah besar ini itu, Pak. Dulunya kasih. Begitulah kegembiraan pelancong saat berlibur di Pulau Kaniungan. Pulau seluas 55 hektar yang berada di Selat Makassar dan masuk Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau ini kian diminati pelancong saat hari libur. Pulau kecil yang dihuni 10 keluarga ini diminati karena suasananya sangat tenang dan cocok bagi pelancong yang membutuhkan kedamaian. Pengunjung juga bisa menikmati keindahan pasir putih yang mengelilingi pulau. Saat sore, pengunjung leluasa menikmati pemandangan matahari terbenam dan juga pemandangan bawah lautnya. Saya karena pertama kali baru kesini dan cukup kaget ya melihat, karena di sini pantainya bersih, kemudian banyak permainan-permainan yang bisa kita mainkan. Kemudian kita juga bisa snorkeling di bawah dermaga sana. Saya lihat semuanya bagus sih. Ya, ini sangat cukup layak ya untuk didatangi oleh wisatawan-wisatawan. Kemudian liburan keluarga juga. Kita punya resort yang bagus juga di sini, sangat membantu sekali, dan saya harap juga nanti bisa lebih banyak lagi wisatawan yang datang ke sini. Salah satu pemilik usaha di Pulau Kaniungan mengaku gembira karena kunjungan di pulau ini kembali ramai. Sebelumnya mereka harus ikat pinggang dengan kencang setelah pemerintah melarang kerumunan akibat penyebaran COVID-19.
Kami bersyukur setelah berakhirnya pandemi ini pengunjung membludak datang ke pulau ini, dan kami pun tetap memberlakukan protokol kesehatan. Artinya setiap pengunjung yang datang harus pakai masker, cuci tangan. Untuk memanjakan pengunjung, pengelola Pulau Kanyungan terus berbenah. Sejumlah bangunan untuk bersantai sendiri maupun berkelompok sudah didirikan di beberapa sudut di tepi pantai. Bagi Anda yang belum pernah berkunjung, tidak ada salahnya sekali waktu singgah di pulau ini. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.